5 syarat keberhasilan hukum loa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam dan salam berlimpah. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di tempat makan ya. Sedang ada di tempat makan lagi, yaitu di tempat makan pizza lebih tepatnya, yaitu di Kudus, di daerah Kudus, PHD namanya. Nah, tadi habis jalan-jalan ya, CFD-an ya, karena hari libur, hari Minggu, bersama keluarga kecil saya sempatkan untuk refreshing bersama. Baik, sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kaitannya dengan hukum tarik-menarik atau law of attraction. Nah, bagi Anda mungkin sudah pernah mendengar kata LOA ya, law of attraction ya. Dan mungkin juga Anda sudah merasakan atau sudah menerapkannya ya. Nah, tetapi ternyata sahabat, tidak banyak orang yang berhasil menggunakan hukum ini. Karena pada dasarnya ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Nah, disinilah saya akan menjelaskan syarat-syarat tersebut. Setidaknya ada 5 syarat sahabat yang perlu Anda perhatikan ketika Anda menerapkan hukum LOA ini. Ya. Nah, jadi syarat pertama adalah kita harus meminta. Meminta dalam artian kita punya impian sahabat, kita punya permintaan, kita punya keinginan. Nah, itu adalah syarat pertama. Ketika kita punya keinginan, kita meminta, maka setidaknya kita sudah punya apa yang ingin kita dapatkan, begitu. Kemudian yang kedua adalah kita membayangkan, visualisasi sahabat ya. Nah, visualisasi di sini tidak semua orang bisa ya, tetapi ini pun bisa dilatih ya sahabat ya, membayangkan, karena tipe manusia, tipe orang itu cara belajarnya itu berbeda-beda. Ada yang kinestetik, ada visual, ada auditory dan seterusnya. Nah, jadi orang yang bisa membayangkan atau visual berarti ini adalah orang yang punya daya belajarnya secara visual ya, yaitu visualisasi. Anda membayangkan Anda misalnya katakanlah ingin punya motor baru ya kan, dengan merek tertentu, maka Anda bayangkan motor yang Anda inginkan tersebut ya. Kemudian syarat ketiga sahabat, yakni kita merasakan ya. Merasakan dalam artian kita benar-benar merasakan bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu sudah terwujud sahabat. Apa yang kita ingin capai itu sudah benar-benar berada, benar-benar kita rasakan bahwa itu memang sudah terjadi, bukan akan terjadi tetapi sudah terjadi sahabat ya. Kemudian syarat yang selanjutnya, yang keempat, yaitu kita perlu bertindak sahabat. Bertindak yaitu action. Kita tidak hanya membayangkan, merasakan saja seperti orang menghayal, tapi kita juga perlu bertindak. Ada tindakan di sini. Anda perlu berupaya secara nyata untuk mewujudkan apa yang ingin Anda capai sahabat ya. Kemudian yang terakhir sahabat, yang kelima, yaitu kita harus bisa let go atau melepaskan keinginan kita. Nah, ini yang mungkin tidak banyak orang yang paham atau salah paham ya, atau mungkin bingung, kenapa kok malah harus dilepaskan, bukankah kita punya keinginan? Jadi begini sahabat, ketika kita mengharapkan sesuatu, menginginkan apa yang kita harapkan itu bisa tercapai ya, dan ketika kita ngotot, kita terlalu berharap, maka yang terjadi adalah harapan itu tidak bisa tercipta sahabat. Itulah kenapa kita perlu melepaskan keinginan kita perlu berpasrah. Nah, melepaskan ini sama halnya dengan berpasrah ya sahabat, menyerahkan apa yang menjadi keinginan kita kepada Allah ya. Ketika kita sudah berpasrah, ketika kita sudah menyerahkan, entah hasilnya nanti seperti apa ya, itu adalah urusan Allah, maka kita apa yang menjadi harapan kita itu bisa tercipta atas izin dan kuasa Allah tentu saja. Begitu ya sahabat ya. Nah, jadi 5 hal atau 5 syarat ini perlu Anda perhatikan sahabat, agar Anda ketika menggunakan hukum LOA ini benar-benar bisa tercipta. Tentu saja
ini pun perlu ada prosesnya sahabat, tidak seketika. Jadi saya punya pengalaman berkaitan dengan hukum loa ini ya, yaitu saat saya dulu ingin menikah ya. Jadi saya menerapkan hukum loa ini. Jadi saya meminta kepada Allah bahwa saya ingin menikah pada tahun saya menikah pada tahun 2016 sahabat ya. Jadi saya punya keinginan menikah ya, itu adalah permintaan saya. Kemudian saya yang kedua yaitu saya membayangkan, saya visualisasi dalam acara pernikahan tersebut. Jadi saya benar-benar membayangkan bahwa saya sudah menikah ya, dalam prosesi acara akadnya itu, kemudian ada panggungnya, ada banyak tamu, ada banyak teman-teman saya yang datang mengucapkan selamat dan seterusnya. Nah, saya membayangkan itu, saya melakukan visualisasi itu, dan saya merasakan bahwa hal itu benar-benar sudah terjadi, sudah nyata ya. Saya rasakan hal itu benar-benar saya syukuri dengan sangat mendalam bahwa saya sudah menikah. Saya berterima kasih kepada Allah dengan sangat-sangat mendalam ya, sehingga hal itu bisa terasa. Kemudian saya bertindak sahabat ya. Saya tidak diam di tempat, tapi saya bertindak ya. Saya cari kenalan ya, kemudian kenalan beberapa orang wanita ya, kemudian saya dapat nomor HP-nya, dan pada akhirnya adalah kami kontak-kontakan, dan akhirnya alhamdulillah sampai ke jenjang pernikahan. Nah, untuk syarat kelima yaitu berpasrah ya, melepaskan. Jadi begini, ketika saya punya keinginan waktu itu adalah ingin nikah ya sahabat ya, jadi saya pasrahkan kepada Allah. Nanti hasilnya seperti apa biar Allah yang mengurusinya ya. Kalau saya terlalu berharap, kalau saya terlalu cemas, khawatir nanti tahun ini bisa menikah ataukah tidak ya, tahun ini saya bisa mendapatkan wanita ataukah tidak ya, nah itu malah justru yang meng-cancel loa kita sahabat ya. Saya berpasrah, saya lepaskan saja apa yang saya jadikan keinginan tersebut, yaitu menikah, dan pada akhirnya adalah itu sesuai dengan harapan, yakni saya menikah di tahun 2016 sesuai dengan apa yang menjadi keinginan saya sahabat. Nah, baik sahabat, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya doakan pada Anda semoga keberlimpahan rezeki selalu menyertai Anda, dan hukum loa ini bisa Anda terapkan untuk hal apapun sahabat, termasuk untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah, untuk mendapatkan omset yang meningkat, dan seterusnya sahabat. Oke, hanya itu. Saya Saiful Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam berlimpah.